Terima kasih untuk waktu yang terbaik yang sudah Tuhan beri, yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kami. Dan dalam persekutuan ibadah ini Tuhan, kami mau belajar mengenal firman Tuhan. Dikuduskanlah kehidupan kami. Kami datang bawa perdamaian istirahat seluruh kehidupan kami dalam Engkau Tuhan. Setiap dosa, pelanggaran kami yang kami lakukan di hadapan Tuhan, sengaja maupun tidak sengaja Tuhan, pikiran kami, perkataan, perbuatan kami, bahkan sikap hati kami yang salah di hadapan kami, berdamai dengan Engkau. Kami mohon darah kekudusan dari Tuhan Yesus Kristus datang menguduskan setiap kehidupan kami. Tuhan yang ambil alih kehidupan kami malam hari ini. Pikiran kami ditaklukkan dalam pikiran Kristus, perasaan kami ditaklukkan dalam perasaan Kristus, dan Tuhan yang ambil alih seluruh kehidupan kami. Sehingga sebentar Tuhan, ketika Tuhan yang berfirman menyampaikan isi hati Tuhan, kami dibebaskan, kami dimerdekakan. Sebab Injil yang dari Tuhan itu adalah keselamatan bagi setiap umat manusia. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Pagari bentengi tempat ini dengan kuasa darah Yesus. Dan kami minta pengurapan dari surga turun cenderung dari bagian kami semua, datang mengajar kami malam hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Hamba berserah dalam tangan Tuhan, pakai hamba sesuai dengan apa yang Kau kehendaki malam hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk kita benih-benih kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Lagi shalom lagi. Haleluya. Saudara bersuka cita malam hari ini, amin. Kita bersyukur kita ada malam hari ini. Kita percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan, cinta Tuhan, kita ada sampai malam hari ini. Nah, malam hari ini saya bersyukur ketika kesempatan yang ada malam hari ini boleh dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan itu suatu anugerah bahwa melayani Tuhan itu adalah suatu kehormatan dalam setiap kehidupan kita. Dan mari sama-sama Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita buka dalam Markus 4 ayatnya yang 35 hingga ayatnya yang ke-41.
Sudah dapat semua, amin. Markus 4 ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-31. Duduk saja sambil kita tetap menghormati kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan ini secara bergantian dengan perikop angin ribut diredakan. Ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan yang sudah kita baca tadi dalam Markus 4 ayatnya yang ke-35 hingga ayatnya yang ke-41, di mana menceritakan tentang angin ribut diredakan. Kalau kita lihat bagaimana kisah ini sehingga terjadi suatu perjalanan. Kalau kita lihat mulai dari ayatnya yang keempat, pada suatu kali Yesus mulai pula mengajar di tepi danau. Maka datanglah orang banyak yang sangat besar jumlahnya mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh lalu duduk di situ, sedangkan orang banyak itu di darat di tepi danau itu. Nah, ketika Yesus sudah berada di atas perahu di tepi danau itu, maka di situ Yesus mulai mengajar. Kalau kita lihat mulai dari pasal 4 itu, Dia mengajar tentang ada banyak perumpamaan. Ada begitu banyak perumpamaan yang Yesus ajarkan pada waktu itu. Yang pertama mungkin ada perumpamaan tentang seorang penabur, perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran, perumpamaan tentang benih yang tumbuh, perumpamaan tentang biji sesawi. Jadi ada begitu banyak hal yang disampaikan Yesus. Yesus sampaikan berbicara tentang perumpamaan kepada banyak orang yang mendengarkan Yesus pada waktu itu. Dan setelah selesai Yesus berbicara kepada orang banyak itu, Yesus katakan bahwa mari kita bertolak ke seberang. Haleluya. Mari kita bertolak ke seberang. Nah, murid-muridnya yang mengikuti Yesus pada waktu itu, mereka tidak akan pernah tahu pada waktu itu bahwa ketika mereka sudah berada di tengah-tengah danau akan terjadi sesuatu. Ketika dalam perjalanan mereka terus berjalan sehingga mereka berada di tengah-tengah danau, maka kata firman Tuhan di sini ayat yang ke-37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, mereka tidak tahu awalnya apa yang akan terjadi. Mereka akan mengira bahwa perjalanan itu akan aman, tentram karena ada Yesus di situ. Mereka akan mengira bahwa semuanya akan damai-damai saja, karena di situ ada
mereka berada di tengah-tengah danau itu. Ada taufan yang mengamuk, sehingga perahu mereka mulai dibanting oleh gelombang. Perahu mereka mulai kemasukan dengan air. Dan karena kejadian ini, maka murid-murid Yesus pada waktu itu mereka mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Karena pikir mereka akan mengalami kematian. Nah, dalam kehidupan kita pun sebagai umat yang mengiring Tuhan Yesus, yang beribadah kepada Tuhan, terkadang orang pun berpikir hal yang demikian. Ketika orang sudah berada dengan Yesus, pasti semua itu akan aman-aman saja. Ketika orang sudah berjalan dengan Yesus, pasti semua itu akan damai-damai saja. Ketika orang sudah berjalan ada Yesus, pasti semua akan baik-baik saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini kita belajar dari kisah tentang angin ribut diredakan. Kenapa terkadang hal ini terjadi dalam kehidupan kita? Terkadang walaupun pengiringan kita sudah setia di hadapan Tuhan, walaupun kita sudah dapat dikategorikan seorang yang taat, ada Yesus bersama dengan kita, tetapi badai itu tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Amin. Haleluya. Murid-murid mengalami hal ini. Mereka punya Yesus yang berada bersama-sama dengan mereka, tetapi mereka pun mengalami badai. Nah, ini pun yang akan kita alami sebagai gereja Tuhan. Walaupun bersama dengan Yesus, pasti kita akan menikmati yang namanya badai dalam kehidupan kita. Karena apa? Terkadang tujuan badai itu datang dalam kehidupan kita agar supaya kita terus berseru kepada Tuhan. Tujuan badai itu datang dalam kehidupan kita agar supaya orang bergantung sungguh di hadapan Tuhan. Haleluya. Ini lain cerita Bapak Ibu Saudara. Bukan murid-murid yang tertidur, tetapi Yesus yang tertidur pada waktu itu. Haleluya. Sehingga terjadi badai, murid-murid tetap tercengang dan mereka mulai ketakutan dan mereka mulai berseru. Haleluya. Nah, terkadang Tuhan izinkan badai dalam kehidupan kita karena mungkin pada zona nyaman, pada zona aman, di saat tidak ada badai, Tuhan kurang mendengar setiap seruan kita di hadapan Tuhan. Amin. Karena kalau dalam kondisi baik-baik saja, ekonomi dalam keadaan limpah, segala sesuatu dipermudahkan, segala apapun yang kita inginkan tercapai, terkadang seruan kita kepada Tuhan itu mulai standarnya mengurang. Haleluya. Bahkan sudah tidak ada lagi seruan. Nah, terkadang Tuhan izinkan badai terjadi dalam kehidupan saya dan saudara dengan satu tujuan, agar supaya kita berseru dan terus bergantung dan berharap kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Beda kan DP situasi ketika Yesus berada mau naik berdoa. Situasi pada waktu itu aman, damai, tidak terjadi apa-apa sebelum prajurit datang menangkap Yesus. Haleluya. Yesus bilang tunggu sini dong ya, kita mau datang, kita mau naik berdoa. Tetapi apa yang terjadi? Yesus balik dan murid-murid apa? Tertidur. Karena apa? Posisi aman, posisi nyaman, tidak ada sesuatu yang dapat mengganggu dalam kehidupan. Haleluya. Tetapi sebaliknya, ketika mereka dibanting oleh taufan yang sangat luar biasa, kata firman Tuhan, perahu mereka mulai masuk ke masukan air. Haleluya. Mereka mulai ketakutan dan berseru-seru kepada Tuhan. Haleluya. Di sini ayatnya yang ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah kilang, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak pedulikan kalau kita binasa? Haleluya. Berarti pada waktu itu murid-murid yang walaupun mereka profesinya sebagai nelayan, tapi banyak mereka dipanggil dari orang-orang yang menjala ikan, menjadi penjala manusia, mereka pun ketakutan. Amin. Di sini mengajarkan apa?
bahwa pengalaman kita tidak akan mampu kita pakai ketika badai itu datang mengajar kehidupan saya dan saudara. Justru itu, orang harus selalu bergantung sungguh, berpegang sungguh kepada Yesus, sebab Dialah yang sanggup menolong kehidupan kita. Amin. Haleluya. Pada titik terendah, mereka sudah mau mengalami yang namanya maut. Mereka mau berjumpa dengan kematian. Mereka katakan, "Guru, tidak tahukah kamu? Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Haleluya. Mereka sudah ada dalam satu titik yang sudah tidak punya lagi pegangan. Skill mereka sebagai pelaut, pengalaman mereka sebagai pelaut tidak dapat dipegang kendali lagi. Tidak dapat menjadi suatu acuan bagi mereka untuk sebagai pengalaman mereka dapat menolong kehidupan mereka. Mereka sudah ketakutan. Mereka sudah berada pada titik yang paling rendah, kata firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, saya ingatkan satu hal, bahwa kita bisa temukan siapapun di puncak kehidupan, tetapi di titik terendah dipastikan hanya Yesus yang selalu ada di sana. Amin. Kita bisa berjumpa dengan siapapun ketika kita ada di puncak kesuksesan, ketika kita ada di puncak kejayaan, kita akan berjumpa dengan siapapun. Haleluya. Yang ada saudara pun berarti orang itu masih saudara. Orang bedanya dengan omak dengan OPTT masih mengganti bagaimana struktur itu masih saudara dengan dia. Haleluya. Tetapi kalau kita berada di titik terendah sekalipun, haleluya, kadang orang yang mulia, yang mengintai sejanda. Kalau orang masih dalam posisi pangkulan, banyak sekali itu bisnis. Tetapi kalau di gula habis, cari dong. Tetapi saya katakan bahwa kita bisa temukan siapapun di puncak kehidupan, tetapi di titik terendah dipastikan hanya Yesus yang ada di sana. Amin. Di titik terendah kita tidak akan berjumpa dengan pribadi yang lain selain Yesus. Ayub, dia mengalami titik yang paling rendah pada waktu itu. Semua pergi, semua meninggalkan. Haleluya. Orang yang terdekat pun, yang bersama dengan dia, istrinya pun meninggalkan dia. Kutuk jauh menghadap Tuhan Allah. Siapa tuh kehidupan jadi seperti ini? Tetapi dalam titik terendah ada Yesus di sana. Amin. Jadi hari-hari ini terkadang Allah izinkan badai datang dalam kehidupan engkau, bukan karena Allah tidak mencintai engkau. Haleluya. Saat ini pergumulan datang menghantam engkau, bukan karena engkau jauh dari Tuhan, tidak. Haleluya. Saat ini ada begitu banyak gelombang-gelombang yang menerpa kehidupanmu, bukan karena Allah tidak mengasihi engkau, tetapi dengan badai, dengan pergumulan, dengan tantangan yang Tuhan izinkan terjadi atas kehidupanmu, terjadi atas pribadimu, terjadi atas pekerjaanmu, terjadi atas keluargamu, karena Allah mau engkau terus ada seruan kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau orang dalam posisi aman, nyaman, kalau bisa saja seperti Naud. Haleluya. Karena dalam posisi aman, nyaman, dia jatuh dalam dosa. Amin. Tetapi orang kalau dalam badai, dalam pergumulan kehidupan, haleluya, dia akan terus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih. Dia akan terus bergantung, dia akan terus bergantung, dia tidak akan pernah melepaskan Yesus. Seperti murid-murid ini, Bapak Ibu saudara-saudara, ketika dihantam dan terus dihantam dan terus dihantam, mereka terus bersuara dan terus bersuara, memanggil, berseru kepada Yesus. Badai tidak dapat membangunkan Yesus, tetapi seruan umatnya yang hanya dapat membangunkan Yesus. Haleluya. Kenapa Yesus katakan dia berdiri dan dia berhari pagi itu, diam, tenang, maka semuanya tenang.
Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau ada badai yang datang hari-hari dalam kehidupan engkau, mengucap syukur. Haleluya. Sebab Yesus rindu seruanmu. Yesus rindu suaramu memanggil dia, ya Abah, ya Bapa. Karena dalam kenyamanan terkadang orang lupa akan Tuhan. Haleluya. Allah akan menggoncangkan kehidupan kita, sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Amin. Hari-hari ini kalau ada begitu banyak badai yang datang dalam kehidupan, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena memang orang kehidupan ini orang butuh badai. Amin. Haleluya. Karena saya katakan tadi, kalau orang ada di zona nyaman terus, orang pikir semua ada, apalagi mau berseru kepada Tuhan. Tetapi ketika Allah mulai goncangkan kehidupan saudara sekarang, maka kita akan menyadari bahwa kekuatan kita tidak seberapa. Amin. Haleluya. Kekuatan kita tidak seberapa. Segala-galanya itu adalah Tuhan yang mengatur. Nah, kehidupan murid-murid pun mengalami hal ini. Ketika terjadi gelombang taufan yang sangat besar menghantam perahu mereka, mereka berseru kepada Yesus, dan Yesus bangun lalu menghardik angin itu. Dia tenang. Amin. Yesus itu seruang malam hari ini. Dan pergumulan pribadimu dan pergumulan keluarga, apa yang engkau gumuli hari-hari ini, Yesus hanya rindu seruang. Amin. Sebab terlalu sangat mudah untuk Yesus menyelesaikan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Maka dia akan berdiri di atas masalahmu dan dia akan berfirman, dia tenanglah, maka segala sesuatu menjadi pulih sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Haleluya. Apa yang engkau alami hari-hari ini, itu diluaskan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, bukan karena Tuhan tidak mencintaimu, bukan karena Tuhan tidak mengasihimu, karena di dalam badai ada Yesus. Amin. Dia yang akan terus berseru, yang berseru dan memanggil nama Tuhan. Haleluya. Tuhan yang akan menjawab kehidupannya. Haleluya. Jadi hari-hari ini, kalau dalam keadaan rohani kita mulai rasa tertidur hari-hari ini, mari bangun. Amin. Bangun dan berseru. Jangan biarkan kita berada dalam zona yang menghina robohkan iman kita, dalam keadaan yang tidak membangun iman kita, yang tidak membangun kerohanian kita. Haleluya. Sehingga seperti yang dialami oleh murid-muridnya, murid-murid Yesus, ketika ada badai, mereka berseru kepada Tuhan. Amin. Jadi saya katakan sekali lagi bahwa terkadang badai Tuhan izinkan bukan karena dia tidak mencintai engkau. Badai datang dalam kehidupan bukan karena dia tidak mengasihi engkau. Terkadang badai Tuhan izinkan menerpa dalam kehidupan agar engkau melihat bahwa ada Tuhan yang sanggup menolong, ada Tuhan yang sanggup memberkati kehidupan. Haleluya. Saya sangat suka sekali dengan kata-kata ini. Dikatakan tadi bahwa kita bisa temukan siapapun di puncak kehidupan. Amin. Kita bisa temukan siapapun di puncak kehidupan, tetapi di titik terendah dipastikan hanya Yesus yang selalu ada di sana. Amin. Haleluya. Orang kalau dalam berkat dia susah menghadap. Tetapi kalau orang dalam pergumulan, Tuhan, dan seperti Yesus tidak dibangunkan oleh angin taufan yang besar, tetapi Yesus dibangunkan oleh seruan kita.
badai diadakan dalam kehidupan saudara-saudara supaya kita berseru dan berseru kepada Tuhan. Itu tujuan badai itu datang dalam kehidupan kita. Dan apapun yang kita alami, perhubungan pribadi, keluarga, pekerjaan, apapun yang sementara engkau alami, badai apapun yang sementara Tuhan percayakan kepada dalam kehidupan kita, haleluya, jangan lari ke tempat lain, jangan andalkan kekuatan. Saya katakan tadi, rasul-rasul itu dipanggil paling banyak itu karena apa? Mereka itu latar belakang pelaut. Jadi saya rasa kalau cuma berhadapan dengan gelombang, ombak, taufan yang mempengaruhi iklim di danau itu saya rasa sudah biasa. Tetapi pengalaman apapun yang pernah kita alami, latar belakang kita, terkadang kalau ada pergumulan semuanya runtuh. Amin. Yang apa yang runtuh? Lutut yang datang sujud berseru Tuhan Yesus tolong. Dan ketika engkau berseru, tangannya yang kuat akan berdiri dan berkata, Dia tenang. Amin. Puji Tuhan. Yesus memberkati firman Tuhan malam hari ini. Percaya bahwa dalam setiap musim kehidupan kita ada Yesus. Amin. Apapun yang terjadi hari-hari ini, biarkan Yesus terus ada dalam kehidupan saudara-saudara. Haleluya. Puji Tuhan.